Pernah nggak sih kalian ada di titik dimana semua yang udah kalian rencanain dengan mateng tiba-tiba runtuh begitu aja? Buat aku pribadi, kegagalan itu sesederhana saat apa yang kita inginkan nggak tercapai. Karena memang ada celah atau kekurangan dari diri kita sendiri. Dan jujur, aku pernah ada di posisi itu. Dulu aku mendapatkan kesempatan menjadi siswa SNBP. Jadi aku ambis banget pengen masuk ilmu hukum atau pendidikan ekonomi. Hasilnya gagal. Akhirnya aku coba lagi di SNBT, ambil pilihan program studi PKN. Sebenarnya ada 3, statistika, perpajakan, dan akuntansi. Dan aku keterima di pilihan pertamaku, PKN. Tapi tahu nggak, hari-hari setelah dinyatakan lulus, aku justru terdiam di kamar. Aku tanya ke Tuhan, ya Tuhan, kenapa Engkau izinkan ilmu ini yang datang ke aku? Atau jurusan ini, kenapa Engkau mengizinkan aku jurusan ini? Butuh waktu yang gak sebentar buat aku bisa jawab pertanyaan itu. Baru pas masuk kuliah semester 2, lewat proses merenung yang panjang, aku perlahan-lahan mulai paham makna dari rencana Tuhan. Tuhan nggak tempatin aku di hukum atau ekonomi, tapi di PKN karena dia ingin membentuk aku jadi pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti baik, dan punya empati tinggi ke sesama. Dari situlah pandangan aku soal kegagalan berubah tajam. Kegagalan hari ini sama sekali enggak menentukan kamu enggak bisa sukses di masa depan. Rencana kita itu terbatas, tapi rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang bisa kita bikin. Tugas kita cuma satu, cari tahu terus petunjuk dan rencananya itu sampai hari tua kita nanti. Tapi gimana cara kita menghadapi kegagalan itu biar nggak tumbang? Kebanyakan orang kalau hasilnya nggak sesuai harapan, refleksnya adalah menyalahkan faktor luar. Tapi buat aku enggak, aku selalu tanamkan mindset ini ke diri sendiri. Kalau gagal itu salah aku sendiri. Bahkan kalau lagi kerja tim dan ada anggota yang sengaja lepas tangan atau nggak bener kerjanya, aku tetap bakal tanya ke diri sendiri. Kenapa aku nggak bikin aturan yang tegas dari awal? Kenapa kontrolku sebagai pemimpin lemah? Ingat, sejarah itu kayak roda yang berputar. Kalau kita nggak mau menganalisis penyebab kegagalan kita hari ini, kita pasti bakal mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Semuanya itu sebab akibat. Kita cuma dikasih pilihan untuk melangkah. Jadi, saat akibatnya buruk, jangan pernah kambing hitamkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Jadi, buat kalian yang sekarang lagi nonton aku di layar HP atau laptop kalian, yang mungkin lagi ngerasa terpuruk, dapet penolakan, atau rasanya udah pengen menyerah aja, dengerin aku baik-baik. Kegagalan itu adalah tempat kita belajar. Itu ruang kelas terbaik kita. Wajar banget kalau saat gagal, jantung kita berdebar kencang, ada rasa takut atau cemas. Tapi begitu itu terjadi, ambil coba napas dalam-dalam. Kalahkan semua bisikan negatif yang bikin kamu jatuh. Ingat prinsip ini. Kalau aku gagal, aku berani akui itu salahku tanpa melibatkan lingkungan. Tapi kalau aku menang dan sukses, itu pasti karena ada andil dari Tuhanku melalui lingkungan dan orang-orang di sekitarku. Bangun lagi tekadmu, kuatkan usahamu, dan serahkan sisanya lewat tawakal. Aku Rafli, makasih udah mau dengerin cerita aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay strong.